Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati Pak Tukiman dari B3S BK3S BK3S. Bapak Ibu sekalian, para pejuang kemanusiaan yang insya Allah selalu sehat walafiat, berbahagia semuanya. Saya pikir Bapak Ibu ini udah ujian yang lulus ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11, 12, fala tahammal aqobah. Tahukah jalan mendaki dan sukar itu? Wa ma adraka mal aqobah. Nah, ternyata jalan mendaki dan sukar itu ada 4. Jadi mau urus negara itu cukup di Al-Balad di surat 11 sampai 16 saja. Nanti Bapak bacalah. Boleh saya berdiri Pak? Biar bisa itu ya. Ini izin ya Pak ya. Saya Uray Muhammad Amin, Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Ini nampaknya dari Kuburaya Pak Mujiono nih kan. Ini sahabat saya ini. Bapak dari mana? Pontianak. Uraya ya. Coba ya, Pontianak mana? Pontianak. Apa Pontianak ya? Pontianak. Jadi Bapak Ibu, tugas Basnas ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Dalam undang-undang zakat ini ada dua pasal yang penting bagi saya. Yang pertama itu adalah pasal yang nomor 3, pasal ketiga. Bahwa keberadaan Basnas itu mengurangi beban kemiskinan. Itu sudah Bapak Ibu perhatikan semuanya. Kalau usah baca pasalnya pun Bapak Ibu sudah hafal kan gitu. Nah, yang kedua buat saya penting Basnas itu adalah membangun basis kecil kaum muslimin. Jadi pertama Pak, tugas saya ini yang sudah bapak-bapak lakukan adalah mengurangi beban miskin. Kita tidak mungkin menghilangkan kemiskinan Pak ya. Tidak mungkin kan? Apalagi panti ini kan ada basah kering Pak ya. Ada panti yang basah, ada panti yang kering, kira-kira seperti itu kan. Yang kedua adalah tugas kami Basnas ini adalah membangun basis kecil kaum muslimin. Nah, ketika basis kita pahami adalah bangunan sosial ekonomi. Bangunan sosial. Bapak Ibu ini bekerja bukan di bidang sosial, tambahkan Pak. Tapi sosial ekonomi. Nah, tadi tugas Basnas yang kedua di pasal 16 itu adalah membangun basis kecil kaum muslimin dalam bahasa regulasinya UPJ. Unit pengumpul zakat sedekah. Itu di pasal 16 itu. Saya sebagai orang Basnas, sebagai Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, pasal ini penting. Yang lain ikut. Nah, membangun basis kecil kaum muslimin ini Pak, mesti kita paham betul Pak. Ya, ketika basis dimaknai adalah bangunan sosial ekonomi, bangunan sosial itu, maka basis itu ada 2. Basis yang pertama itu adalah basis donasi nasab atau basis keluarga. Yang kedua adalah basis sosial ekonomi umat. Bapak Ibu semua peran di basis sosial ekonomi umat. Nah, ini melekat pada kita laki-laki Pak. Rijalun. Nah, basis sosial ekonomi nasab
jonasi nasab itu boleh simpelnya basis sosial ekonomi keluarga saja, ya kan? Nah, dengan demikian basis sosial ekonomi keluarga itu ada dua. Ada dua. Pertama, keluarga inti, ya kan? Kemudian dari keluarga inti yang terdiri dari abi dan umi dan anak-anak, itu keluarga inti itu. Atau ayah dan ibu dan anak-anak, itu keluarga inti. Nah, di situ peran kita laki-laki. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak si laki-laki suami itu wajib kepada istri dan anak-anak. Kita tuntas semuanya. Kita tuntas ngurus istri ya. Tapi Quran kan bukan bilang istri Pak ya. Min azwajina ya. Ini bahasa Quran kita pakai ini ya. Allazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina ya kan. Semuanya kita tuntas ngurus ini. Abang udah tuntas ngurus istri. Mungkin istri ya, belum istri kan. Ini bahasa Quran Pak. Azwajina. Kita sudah lakukan semuanya. Saya tidak usah ceritakan bagaimana saya dan Bapak pun tidak usah ceritakan bagaimana Bapak. Bapak sudah punya istri, alhamdulillah, punya anak, ada yang sekolah tahfiz dan semua tuntas lah itu. Dan itu kewajiban. Makanya orang katakan keluarga itu adalah ibadah yang panjang, kan begitu kan? Nah, geser sedikit di luar itu adalah zonasi keluarga besar. Digambarkan dalam surat Al-Baqarah 215. Tadi surah apa? An-Nisa ya 34 kalau tidak salah ya kan. Ini saya mengingatkan saja Pak Memori Pak. Tapi kita harus betul pada porsi kita nih. Nah, agak melebar sedikit. Yas'alunaka mazza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Yas'alunaka mazza yunfiqun. Al-Baqarah 215 dari ini. Qul ma anfaqtum min khairin. Infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Waliwalidayni. Ini untuk kedua orang tua. Sudah kita tuntas ngurus rumah tangga, emak sama apa jangan tinggal. Ini mohon maaf ada yang non muslim juga ada ya. Sama juga ibu, sama Bu. Karena Islam ini universal. Pasti ibu juga lakukan itu kan? Nah, ini peran laki dan perempuan nih. Waliwalidayni. Ngurus orang tua. Usahakan orang tua kita janganlah sampai masuk panti jompo. Usahakan orang tua kita itu jangan, ini harus Bapak sampaikan ini sebagai lembaga nih. Jangan masuk dalam program PKH pemerintah. Kemudian wal akrobina, yang kedua, saudara dekat. Ini mohon maaf sekali lagi bukan menggurui Pak ya, cuma mengingatkan kembali lah. Ini bapak-bapak sudah paham dengan saya semua ini. Nah, saudara dekat ibu itu saudara kandung, saudara sepupu, sepupu sekali, sepupu dua kali, tetangga kiri kanan, depan belakang. Saya kasih contoh ya. Saya Basnas provinsi. Ada masalah di Sungai Rai Dalam itu, lepas kota Pontianak masuk ke Punggur kan? Iya nggak? Kebetulan kasusnya dekat masjid. Ada orang katakanlah kelaparan, gampang. Dari sana Pak titiknya mau ke Basnas provinsi di Mujahidin jauh nggak? Jauh. Dari sana Pak mau ke Basnas Suraya jauh nggak? Jauh. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin ingatkan di Basnas kita. Siapa yang berperan di situ? Nasabnya dulu. Saudara dekat dia. Kalau tidak bisa saudara dekat tanya tetangga kiri kanan. Kan bukankah kita kalau sholat disindir Allah? Kalau sholat kita itu tidak peduli pada tetangga kiri kan? Nah, kemudian orang tua, saudara dekat, anak yatim. Ini Bapak Ibu sekalian,
ini mohon maaf ya. Ini kita diskusi bukan menggurui ya. Anak yatim itu tanggungan nasab. Anak yatim itu tanggungan nasab. Kalau bapak ibu menanggung anak yatim, tentu dia lepas dari nasabnya. Mohon maaf ya, misalnya ketika diidentifikasi, om tantenya sudah tak tanggung jawab, tetangga kiri kanannya sudah tak mau peduli dengan kehidupan si anak itu. Bapak ibu yang peduli ambil. Tapi sebisanya anak yatim itu sambungkan dulu dengan nasab. Ayatnya demikian, yatiman jamaah. Kalau kita sambung tadi, fala tahammal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah au it'amun fi yaumin ji masrubah. Memberi makan pada saat terjadi hari kelaparan. Orang fakir ini hari-hari lapar. Yatiman jamaah. Anak yatim yang tersambung dengan nasabnya. Maka kita pilih dulu dia. Bapak Ibu, saya ini ketua masjid Pak. Pak Munjono tahu, Bapak tahu saya ketua masjid di Pusdam, Pusat Dakwah Muhammadiyah. Di masjid saya itu, saya betul-betul ngambil, menyantuni ada 17 fakir miskin. 3 fakir kita santuni tiap bulan, 14 miskin kita subsidi. Tapi saya ngambil itu dari masjid-masjid. Tidak menggunakan uang Basnas Provinsi, tidak menggunakan uang Muhammadiyah. Saya kumpulkan RT-nya ini. Saya kumpulkan RT-nya, saya ketua masjid sekarang. Saya mau menyantuni warga Bapak Ibu. Tapi jangan duit. Dia tahu saya ketua Basnas. Oh, ketua Basnas dia bilang. Pasti duit Basnas Provinsi sih kan? Enggak, saya bilang. Saya tidak akan gunakan uang Basnas, saya tidak akan gunakan uang Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah banyak duit. Kan begitu Pak? Muhammadiyah lagi sekarang beli Jempa. Kita punya 3 universitas, rumah sakit Jempa, rumah sakit di Ampera lagi bangun. Itu kok kita duit. Tapi kita mau membangun basis. Bapak beramal. Akhirnya jalan. Nah, di situ ada anak yatim. Oleh anak-anak saya, Pak, ada anak yatim. Nah, disambungkan Bu, anak yatim itu. Coba sambungkan dulu dengan omnya, sambungkan dulu dengan tantenya. Nyambung enggak? Oh, dapat. Telepon om tantenya. Ini kamu punya tanggung jawab nasab. Jadi Bapak Ibu sampaikan itu dulu, tuntaskan syariatnya dulu. Basnas bekerja ini atas 3 prinsip Pak. Pertama aman syar'i dulu. Habis itu aman regulasi. Tapi syariatnya dulu jalan. Baru aman NKRI. Ya Pak ya? Nah. Sebentar nanti saya kasih contoh yang jalan-jalan dibaca semuanya itu. Ada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal itu. Coba buka pakai tengok. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu fa'ulaika minkum wa ulul arhami aula bi ba'di kitabillah. Jadi orang yang tersambung dengan nasabnya itu sesuai kitab Allah. Jadi kita jangan ngade-ngade. Soal ini, sosial ekonomi umat ini Quran tuntas Pak. Tinggal kita amalkan saja. Ngamalkannya berat enggak? Berat, memang susah tentang dijamin sama Allah. Falang tahamat aku bahwa ma'adru kamal kubah. Mereka tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Bayangkan Pak, Al-Quran punya bahasa. Jalan mendaki dan sukar. Tahukah kamu jalan mendaki dan sukar itu? Ya kan? Wa ma'adru kamal kubah. Yang pertama pakur kubah, membebaskan budak. Ada nggak budak zaman sekarang? Ada Pak. Orang yang tidak ikut aturan Allah itu budak namanya. Mudah. Kemudian tauhid amun bi yaumin ji masrubah. Memberi makan saat terjadi hari kelaparan. Di kalender kita ada enggak ada hari kelaparan? Tidak ada. Yang ada 17 Agustus, Maulid, kemudian apa lagi itu? Libur-libur itulah semua. Tapi hari kelaparan sampai siang maupun kemarin tidak ada. Ibu, ya kan Bu?
Maksudnya kalender Masehi, kalender bulan, tidak ada. Pada Quran sudah bilang, "Au id'amu bi yaumin mas." Yatiman dia matroba, au miskinan dia matroba. Orang miskin yang sangat fakir. Jadi 4 saja tugas kita. Maka Allah sematkan dalam surah Al-Balad, negeri. Ngurus negeri itu 4 ini yang bapak-bapak kerjakan sekarang ini. Cuma pemerintah ini, Pak. Ya, tidak usah dibahas pemerintah lah. Kita untuk sosial ekonomi umat. Coba. Al-Anfal, Pak. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itulah orang yang bukan ini, Pak. Coba. Berapa? 74, 73. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu faulaika minkum wa ulul arham. Ya, wa ulul arham faulaika humul. Itu sesuai dengan kitab Allah. Nah, selanjutnya lagi. Tadi sampai berapa? Sampai berapa lupa ya? 3 ya, orang tua, wal aqrabina, anak yatim ya, anak yatim. Anak yatim itu disambungkan dengan nasab. Saya harap Bapak Ibu yang punya panti tuntas dengan anak yatim. Artinya dia sambung dengan nasab. Kalau tidak tersambung baru balik. Bapak boleh ambil berat. Kalau tersambung, Bapak ringan. Nah, gitu dia. Ya. Saya kemarin berbawa di Mujahidin, Pak. Banyak saudara kita Muslim ini ternyata berpikir anak yatim itu tanggungan sosial ekonomi umat. Baru ini saya dengar dan baru saya tahu. Anak yatim itu tanggungan nasab. Alhamdulillah Allah beri kesempatan berdoa di Mujahidin. Saya jelaskan ini. Dan saya harap di panti Bapak Ibu anak yatimnya tuntas, maksudnya sudah tidak campur dengan nasabnya lagi. Ya Pak ya? Kalau misalnya mau alam, ya boleh ya. Nah, dan itu juga bagian daripada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub. Berikutnya orang miskin. Orang miskin ini, Pak, sebenarnya tanggungan siapa? Sosial ekonomi umat atau nasab? Ya? Gimana, Bu? Apa? Negara dalam pemikiran saya, dalam pemahaman Quran itu kalau main bola bangun cadangan. Karena ini ibadah. Ibadah. Kurikulum kita tahu kurikulum kehidupan kita sebagai individual dan sosial. Rukun Islam pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat sedekah. Seharusnya sampai di hukum yang rukun yang ketiga selesai kaum muslimin. Bapak bayangkan, saya khotbah kemarin, Jumat kemarin tanggal 21, baru ada yang seumuran kita ini 40-50 tahun umurnya, baru saya tahu ternyata anak yatim tanggungan nasab. Ini Pak Tuh gimana ya? Jadi didetailkan. Jadi orang miskin itu tanggungan nasab. Walaupun di Republik ini tadi yang disebutkan Pak Tukiman, undang-undang ibu itu juga sebutkan begini A, B, C, sebenarnya peraturan A, peraturan B menyebutkan bahwa orang miskin dan anak terlantar ditanggung negara. Ya betul. Orang miskin dan anak terlantar tanggung negara. Tapi nasabnya tanggung dulu. Bukankah ini ku ampusikum wa ahlikum nar? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada keluarga yang miskin, keluarnya iman karena saya kebetulan ketua Basnas Pak 10 tahun saya berdua dengan dunia ini, Pak. Apalah katanya? Apa jadi gila sih? Tidak ada jadi sini kau macam itu. Pernah dengar apa? Pernah dengar punya saudara begitu? Tambah kita tak kasih duit lagi sama dia 20.000 pun. Allah lewat di depan muka kita. Cobalah ini kita sama-sama muslim.
Saya muslim, bapak muslim, dakwahi detail dulu. Ya, dakwahi detail. Jadi anak yatim orang miskin itu karena nasab. Itu sosial ekonomi donasi nasab. Sosial ekonomi donasi keluarga. Yang bapak tanggung saya pikir ke depan ini yang terlepas dari nasabnya saja. Meringankan beban bapak. Nanti bagaimana cara membangunnya? Sabar dulu ya, sabar ya. Bagaimana cara membangunnya? Mas bapak tunggu itu. Ya kan? Nah, yang kedua adalah sosial ekonomi umat. Sosial ekonomi umat. Kalau kita Pak, individu kaum muslimin ini sudah betul-betul memperhatikan donasi keluarga inti, keluarga besar, maka sosial ekonomi umat itu kecil. Dan sosial ekonomi umat seperti yang Bapak urus itu sebenarnya tidak merogoh kocek dalam-dalam. Tidak merogoh kocek dalam-dalam. Tidak membuang waktu. Kalau kita paham. Pengalaman saya membuktikan tidak merogoh kocek dalam-dalam. Dan tidak membuang waktu. Di mana kita mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya adalah di basis UPJ masjid dan komunitas. UPJ masjid dan komunitas. Contoh, saya berjamaah di Masjid Asirat. Bapak tahu Masjid Asirat? Jalan Sweetnyo Pak, tengah-tengah antara Sekirin dan ada masjid satu di Pak, atau namanya. Di masjid saya Pak, mungkin satu-satunya UPJ masjid di Kota Pontianak yang jalan itu cuma tempat saya. Pertama saya malu sebagai ketua Basnas Provinsi. Di masjid saya tidak jalan. Malu enggak Pak? Malu lah. Yang kedua saya bodoh, tidak pandai berdakwah. Apabila di Basnas Provinsi saya pindahkan ke masjid saya. Terus terang saja pakai kata bodoh saja. Dan tidak pantas saya jadi ketua Basnas Provinsi kalau dia tidak jalan. Di UPJ saya orangnya tua-tua, pensiunan. Sekretaris pensiunan. Bendaharanya alhamdulillah punya rumah makan. Tapi dia tidak banyak sedekah di situ. Tidak banyak sedekah. Cuman tenaga dan pikiran dia saja. Kalaupun dia punya rumah makan banyak duit, tidak mungkin bisa menyelesaikan Pak. Di masa saya itu Pak, di masa saya ini ada 9 fakir Pak, yang disantuni setiap bulan itu 300.000 Pak. 300.000 tidak menggunakan uang Jumatan Bapak Abang, betul-betul dari uang sekitarnya. Setahun 3.600.000. Bukan sekali saja Pak. Tiap bulan. Every month. Long term 1 year. Oh, keren begitu. Setiap bulan sepanjang tahun. Bisa. Saya pernah Pak didatangi pengurus panti di Gang Mangga. Bapak tahu Gang Mangga? Ada panti situ. Ada ya? Ada pengurus panti Gang Mangga enggak? Enggak ada. Ini bukan fitnah, bukan gosip ya. Dia datang menemui saya. Gang Mangga dengan Basnas Provinsi Mujahidin itu tidak jauh. Kalau jalan kaki paling-paling 20 menit sampai. Betul Bang ya? Apa hal nih Bang sebenarnya? Oh minta bantuan. Oh boleh kumpulkan pengurusnya dulu sih. Kumpulkan pengurusnya dulu sebenarnya. Nah kumpul pengurusnya, saya bilang saya bisa kasih bantu paling-paling 1,5 sampai 2 juta. Tapi sekali dia sebenarnya. Bisa nggak bantu saya Basnas Provinsi sebenarnya? Abang di Gang Mangga berapa TPS sebenarnya? 3 TPS. Bapak bayangkan 3 TPS berapa jemaah? Ada 1000-an kan? Ada 1000-an.
3 TPS, 301 TPS ya. Ya kan? 301 TPS, kalau ada 3 kurang lebih 1000-an. 900-an. 1000. Saya tidak mungkin berdakwah di basis Pamekasan Mangga. Tolong kaum muslimin di situ abang buka peluang dia untuk bersedekah. Abang jangan masuk surga sendirian situ. Buka peluang dia di situ. Nanti baru kita diskusi Pak ya, saya ngomong dulu Pak ya. Buka peluang saya. Di masa saya tidak gunakan uang Jumatan, tapi sekarang uang Jumatan tiap Jumat itu masukkan ke UPJ 100.000, sebulan 400.000, sudah bisa 1 paket lagi. Bayangkan di Gang Mangga, akhirnya saya kasih uang, saya kasih 2 juta dia. Saya suruh bikin UPJ dia, tidak mau dia. Maka kita ini peluang ini yang Bapak Ibu lakukan, diajak juga orang. Susah Pak, berat ya betul. Sudah Allah bilang, "Falak tahamal aqobah, tahukah kamu menjalankan mendaki dan suci ini?" Allah sudah challenge, Allah sudah tantang Pak gimana? Mereka tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Tahukah kau jalan mendaki dan sukar ini? Memang betul susah. Kalau kita mau usul-usul negara ini pun kurang fokus Pak urus ini Pak. Ya. Kalau usul-usul, tapi kita jangan salahkan negara. Kita salahkan saja diri kita sebagai kaum muslimin. Ini adalah ibadah. Ibadah yang besar sekali bagi kita saudara. Saya pikir nanti di komunitas Katolik, gereja bisa lakukan seperti ini. Saya di UPJ SMA Sederajat itu bukan hanya kaum muslimin saja, ibu-ibu yang Katolik, yang Protestan juga terlibat. Nah, itu kita sudah masuk ya sekarang ya di sosial ekonomi umat. Nah, di sosial ekonomi umat Pak, Quran itu menggunakan kata rijalun. Tadi kalau keluarga rijalun. Bayangkan Pak, Quran itu detail sekali Pak. Saya sebagai ketua Basnas baca Quran, aplikasikan, ya Allah, Masya Allah. Dalam donasi keluarga rijalun, laki-laki dia bilang, tunggal kita. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis sholata wa ita'az zakat wa yakhafuna yawman tatakallamu fihi qulub wal absar. Orang-orang laki-laki, kaum laki-laki yang tidak dilalaikan dengan jual beli dengan mengingat Allah. Apa kerjaannya? Apa modus operandinya? Aqimus sholawat wa atuz zakat. Tadi yang untuk nafsi itu, untuk donasi inti dan keluarga itu pakai kata infak. Udah beda kan? Beda enggak Bang Haji? Beda kan? Ar-rijalu qaumuna 'ala nisa'i ma fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din amfiku wa amwalihim infaq. Yas'aluna kama sayunfikun, infak lagi. Jadi infak itu khususnya donasi sosial ekonomi nasabah. Masuk di sosial ekonomi umat itu infak dengan sholat Pak. Di Quran ulang-ulang itu 7 kali Pak. Yang paling besar belanja kita di infak. Pertama Bapak jumpa nanti di Al-Baqarah ayat ketiga. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu semua aqimus sholat wa anfiqu mimma, itu semuanya itu. Sholat dengan infak itu digandengkan itu. 7 kali diulang-ulang. Nah, sekarang kita geser pada sosial ekonomi umat. Perannya di mana? Di basis masjid atau komunitas. Apa ini komunitas ini? Mohon maaf, Abang pegang panti apa Bang? Apa namanya? Ini dulu muslim di Ayo 2. Itu
Presiden ya. Itu anak yatim, kemudian anak yang broken home juga masuk situ ya. Ya, itu kan komunitas sama itu. Berapa anaknya? 98. Kuat mendaki dan sukarnya. Kemudian pernah nggak disinggungkan dengan basis komunitas sosial yang di sekitar Mas? Nah ini, itu dakwahnya. Bapak harus bangun sosial ekonominya di basis itu. Tapi saya yakin Bang, Bapak siapa nama Bapak? Henry. Tentukan radius dakwah. Kita selesaikan di basis dulu. Saya di basis saya Tanwir itu. Tahu Tanwir kan? Di Parti Musim itu. Anak-anak saya itu berapa kilo nih? 3 kilo kelebaran lah sampai ke Parti Musim dia bilang. Banyak yang kita lakukan. Kita ambil kecilkan 1,5. Sekarang Bang, saking intent dia berdakwah, kemudian titipkan celengan itu. Sampai kan kalau 1,5 kan DPRD itu kan berbuka lah. Sekarang udah DPRD tiap bulan 300.000. Saya bilang surati DPRD, surati kepala desanya sebenarnya. Kita audiensi. Kita mau bantu nih. No battery, please charge. Apa dia bilang? Dia suruh berhenti kan? Artinya bilang sama DPRD-nya, bilang sama itu kan Orde Baru ya, sama satu kelurahan kita ya. Kita mau audiensi, kita bantu warga dia tidak menggunakan dana PKH pemerintah, tidak menggunakan dana PMK kuburannya. Kita mau kasih tahu. Jadi sosial ekonomi umat abang basis ini. Memang berat tadi itu. Tapi sebagai orang Muslim, abang mesti berdoa. Saya memulai dakwah di basis yang kecil itu, saya mulai dengan doa. Doa diajarkan Quran, wa ma'asalukum alaihi min ajrin wa in ajriya illa rabbil alamin. Salah satunya. Dan semua nabi dan rasul pakai doa ini. Halo, agak kecil kok. Iya. Aku lagi berapa ininya? Biasa kehidupan memang ada gangguan. Ya kan Pak? Jadi saya memulai barisan dakwah itu, ibu juga berdoa. Ya Allah, hadirkanlah dalam barisan dakwahku di orang-orang ikhlas. Memang Allah tukar Pak. Abang yakin kan? Kita sama. You Muslim, ya Muslim. I Muslim loh. Berdoa. Memang tidak ada gejolak kadang. Ada gejolak. Ketika berhenti, kalau di Muhammadiyah itu namanya kantor layanan aja semua di negara PJ. Tukaran, tidak mampu. Wah, bagaimana program kita ini? Bayangkan. Tapi karena kita sudah minta sama Rabbul Alamin, Allah tukar. Ternyata gantinya hebat juga. Hebat. Tapi Bapak mulai dengan basis dulu. Hidupkan basisnya. Tentukan target dakwahnya. Buka peluang kaum muslimin itu untuk berzakat dan bersedekah. Kan Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kaum laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli mengingat Allah. Bayangkan Qurannya kan kita seperti itu. Bukan ulama amin ngomong nih. Semua ulama amin hanya membahasakan saja. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kaum laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli mengingat Allah. Perdagangan kita betul yang Bapak lakukan itu. Bapak Ibu lakukan itu betul kan? Kerjanya apa? Waqimus shalah wa atuz zakat. Salat dan ya. Nah, ini Bapak. Ketika sambung di aqimus shalah wa atuz zakat itu Pak. Quran ini hampir-hampir tidak membedakan zakat dengan sedekah. Tapi bisa dibedakan. Zakat itu
adalah belanja harta yang wajib, yang ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya. Kalau sedekah itu, ya kan, belanja yang sangat dikuatkan, sunnah muakkadah. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Tak mungkin lah, tidak bisa bersedekah. Kalau tidak sampai hukumnya kan tidak mungkin tidak bisa 2 hari ini. Tapi dipacu masyarakat itu untuk selalu rutin membantu. Kira-kira kalau Abang Henry tentukan radius 1,5, berapa jamaahnya kira-kira? Nanti balik pakai Google, gitu, tracker ya. Belum pernah kan? Belum pernah. Saya belum pernah ini. Saya begitu Pak. Kan sama kita nih. Walaupun saya tak pegang panti, saya pegang masjid. Ini kan sama kerjanya. Tracker dia 1,5. Bayang itu. Siapkan pengurusnya. Sebelum siapkan pengurusnya, diumumkan dulu kita sekarang mau training di kawasan kita. Lakukan training itu, tapi jangan lupa berdoa minta sama Allah. Karena kemudahan-kemudahan itu datang dari permintaan kita kepada Allah. Saya yakin. Saya ke At-Tanwir itu Pak, 2 pekan sekali Pak, pun jarang-jarang, karena sibuk. Tapi 1 bulan jalan. Jadi saya katakan tadi, untuk sukses ekonomi itu tidak merokok dalam-dalam, tidak menghabiskan waktu kita. Ya, yakin. Tadi kan rijalatul tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Aqimus sholawat. Jadi jual beli kita hari-hari itu Pak. Saya di masa saya kan, pengurusnya pensiunan, yang saya bilang tadi kan, bisa jalan juga, bisa jalan Pak. Jadi kita sudah melakukan challenge Allah, sudah kita jawab, Nah itu yang Bapak harus lakukan di basis. Tapi jangan lupa berdoa dan selalu berdoa minta hadirkan orang-orang ikhlas untuk membantu. Kakak ketuanya enggak, bukan? Kakak sebagai apa? Pengurusnya. Nah, Pak, yang masif kerjaan saya ini Sintang, Pak. Masjid Agung Sintang itu menyantuni Pak 300.000 per bulan. Itu sudah 41, Pak. Coba Abang kali ini, 41 kali 300.000 berapa? 41 kali 300, 41 jiwa. 41 apa? Per bulan rutin dia. 41 kali 300.000. Berapa? Iya, kali 12 lagi. 12.300 ya. Tiap bulan. Nah, itu belanja dia. Ambilnya dari di basis itu. Pakai kenceng. Belum dilakukan kan? Belum. Apa itu? Kemudian mujahidin, campur-campur, susah. Walaupun pakai RKT, cuma totali 15. Karena pengurusnya ngurus sosial ekonomi, ada UPJ, ada mana saja. Udah dikasih tahu. Coba ayat tentang masjid itu Pak, tentang komunitas itu, ada 2 yang penting. Pertama adalah dia At-Taubah yang ke-18. Ini namanya umur masjid Allah kan? Mana billah wal yaumil akhir aqimis sholawat. Suratnya kan lagi. Nah, kemudian ada surat Al-Jin yang ke-18 juga. Allah sempat di angka 18 wa annal masajida lillahi. Ya. Sesungguhnya masjid itu lillahi, milik Allah. Kalau masjid itu milik Allah, SOP Allah yang jalan. Dia mau tahu dia milik NU kah dia, milik Muhammadiyah kah dia, atau milik apa tadi nama dia? Dia harus tidak tahu ya. Yang penting milik Allah. Kalau milik Allah, sambungannya pada tadu Allahi. Allah tidak mengendaki terjadi kemusyrikan dalamnya. Abang tahu enggak arti musyrik dalam Quran? Ada yang tahu? Oh, Bang. Pengen tanya apa? Apa?
Ya, musyrik artinya tidak menduakan Allah, ya kan? Tapi yang jelas dalam Quran itu mengatakan wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Orang musyrik itu musyrik maknawi. Wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar pada kehidupan hari akhir. Itu musyrik. Nah, itu tugas saya dan bapak-bapak sekalian untuk mendakwahi basis. Nah, ingat kan? Wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah. Zakat sama dengan sedekah. Sama tapi bisa dibedakan. Zakat sama dengan sedekah tapi bisa dibedakan. Nah, maksudnya begitu, Pak. Jadi abang masih dakwahi di trekking itu kawasan. Kalau dia tanwir di bahasa asirat saya tuh, Bang. Kami sudah sepakat itu 800 meter saja radiusnya. Itu pun Masjid Zakir masih minta dengan kami, Bang. Bayangkan, anak Tabrani Ahmad sana tuh minta dengan Masjid Zakir. Bayangkan, Pak. Kalau kita mampu menghidupkan basis kita ini, nah kalau abang sudah hidupkan basis itu, barulah abang misalnya nanti ke bupatinya juga. Itu semua warga Kuburaya bukan kan? Warga Kuburaya bukan kan? Ada beberapa? Berbagai daerah. Ada artinya cross line ya semuanya. Nah, kalau begitu penyelesaiannya memang provinsi, tapi peran negara itu kecil kan? Kalau saya memahami kitabullah ini. Kenapa kecil? Karena coba kita lihat bagaimana Rasulullah berdakwah ini. Rasulullah hijrah ada nggak pakai APBN? Ada nggak pakai APBN? Tidak ada. Tapi semangat akidah ini yang harus kita kuatkan. Nah, mungkin ini Bapak sebagai pengantar kita dalam berdiskusi. Karena tugas saya sebagai basis provinsi itu dua hal dari ini yang penting. Pertama adalah pengurangan beban kemiskinan. Yang kedua membangun basis kecil kaum muslimin. Saya contohkan lagi ya, saya ini kan mau berakhir Pak. Sebenarnya tanggal 24 saya sudah berakhir. Saya punya contoh pilot project di Sambas ya. Di Sambas itu di Power off. Halo, udah. Ya, ada bang sini Pak, mikrofonnya tuh. Ada. Ya. Jadi di Jawa ini Pak, khususnya di desa Kubangga, saya bikinkan pilot project UPJ desa. Di desa itu ada 4 masjid, desa Sarang Burung Kolam namanya. Belum sebulan saya interaksi Pak. Belum sebulan. Di desa itu ada 9 PKH pemerintah. PKH pemerintah itu setahun berapa? 2.400.000 ya. Setahun, biasa per 3 bulan dikasihkan. Ya Pak, atau gimana lupa ya. Betul, betul lah. PKH pemerintah, betul, 2.400.000. Tapi pernah dengar angka itu kan? Iya betul kan? Iya. Enggak lebih tinggi mungkin. Jadi ada 9. Saya bilang mancing sama dia. Kenapa enggak teruskan saja PKH? Dia bilang pakai bahasa Sapa Soda. Maknanya tahu enggak? Maknanya gitu. Mohon maaf ya sekali lagi ya pemerintah ya. Mohon maaf. Biasanya PKH ini kan dekat Pak Desa, dekat Pak RT gitu kan. Yang lebih ideal, lebih adil itu adalah masjidnya. Bagaimana supaya adil? Saya punya pengalaman di 2 tempat itu. Ya kumpulkan RT-nya, RT-nya masing-masing, RT RW-nya masing-masing bertanding kemiskinan.
dirujukkan, misalnya Bang RT, saya RT. Ini kan mau dibantu nih. Ayo kita tinjau dulu. Bang RT tunjukkan miskinnya. Saya miskinnya itu. Saya kunjungi ini. Di antara mata kita berdua, kita bisa tentukan. Oh kalau begitu, usulan abang yang menang. Adil. Nah sekarang belum 1 bulan Pak, saya SK-kan itu sudah 6 parkir disantuni tiap bulan 300.000 per bulan. 300.000 per bulan berarti setahun 3.600.000, lebih besar daripada pemerintah 2.400.000. Tidak pakai uang APBD desa, tak pakai uang belanja negara, baik APBN maupun APBD, tapi belanjanya kaum muslimin. Belanja kaum muslimin. Dia targetkan itu ada karena di desa itu ada 4 masjid. 1 masjid 6, nanti akan jadi 24. 24 masjid tapi dari duit kaum muslimin semuanya. Begitu kita Pak melaksanakan kegiatan sosial ekonomi umat. Ya. Jadi Bapak jangan berpikiran Basnas tak mau diminta rupanya ya gitu deh. Saya diamanai menyampaikan ini Pak. Saya diamanai menyampaikan ini. Nah khusus kepada ibu-ibu yang mohon maaf ya Bu ya, yang bukan Islam. Yang bukan Islam juga disantuni karena dia uangnya uang sedekah. Santuni. Saya UPJ kantor gubernur sekarang yang 9 biro itu ada juga yang non muslim, dibantu saya bilang. Karena dia bukan menggunakan uang zakat. Dibantu. Diberikan juga karena dia saudara-saudara muslimnya membantu menyetorkannya ke Basnas. Kalau kami tidak melakukan ini Pak, tidak mampu Pak tuh gimana? Berapa panti, berapa titik yang persoalan kaum muslimin seperti ini? Di Tempuna itu Pak, Tempuna ya, jauh dari Sintang, dekat dengan Sekadau, tapi jauh dari provinsi. Ada tak persoalan seperti ini? Ada. Jadi supaya untuk mengatasi itu bagaimana? Hadirkan dakwahnya. Sekarang Tempuna itu Pak sudah mampu menyelesaikan persoalan dia sendiri dengan menyantuni 12 Pak setiap bulan. Bisa. Kok malah di kuburannya tidak bisa? Kok malah di kota Pontianak tak bisa? Ya. Di kota Pontianak itu cuma masjid saya Pak. Tidak pakai medsos. Usahakan yang pakai medsos Pak. Kalau di masjid saya Tanwir boleh medsos dalam grup WhatsApp saja. Tidak perlu pakai, ya mohon maaf abang-abang tidak tahu nih beban biaya medsos itu. Ya kan? Nah, kalau kita mampu melakukan ini, itu sebagai tolok ukur keberhasilan kita. Kenapa saya katakan tolok ukur keberhasilan? Iya karena di basis kita saja tidak jalan. Bagaimana kita mau dakwai orang lain? Di basis saja, di basis tempat saya tidak jalan. Akhirnya saya dapat berdakwah. Di basis saja saya tidak bisa menjalankan ini, bagaimana saya menjalankan Kalbar? Nah, sekarang saya kalau ngomong depan kawan-kawan Basnas, Anda tidak bisa serang saya. Itu jalan di basis saya. Kemudian saya ketua masjid jalan. Pak, tidak bawa waktu Pak. Tidak merogoh kocek dalam-dalam dan tidak bawa waktu. Yakin saya. Tapi asal ikut SOP-nya Allah dan Rasul. Yakin saya berhasil. Rasulullah dulu itu kaum Sufa itu setiap hari santuni. Ikut pola Mus'ab bin Umair ketika membuka kawasan Madinah baru. Ikut itu. Pasti insya Allah berhasil. Mungkin ini sebagai pengantar saya ya. Saya menyampaikan ini penting. Karena tugas Basnas tadi 2 yang penting. 1, pengurangan beban kemiskinan, tapi pakai metode dakwah. Karena Basnas itu harus mendahulukan syariat dulu baru regulasi. Syariat dulu baru regulasi. Maka kita tidak jalankan pemerintah. Habis itu membangun basis kecil kaum muslimin. Dalam bahasa regulasinya UPJ. Nah, itu dia tugas saja. Jadi saya harapkan Bapak Ibu buat UPJ-nya.
konekkan ke Basnasnya, dakwahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah pasti berhasil. Insya Allah pasti berhasil. Insya Allah pasti berhasil. Minimal bisa mengurangi itu semua. Barulah kita melebar ke pemerintah. Barulah temui Pak Tukiman dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya. Jadi jangan pecah di luar dulu, biar pecah dalam basis kita dulu. Diberi peluang kaum muslimin di sekitar basis kita untuk berzakat bersedekah. Saya mau tutup dengan ada ayat dalam surat Al-Maidah yang ke-12 itu. Walaqad akhadallahu mitsaqal bani Israil wa ba'athna minhum musnayni asara naqiba. Wa qala inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqrtumullaha qardan hasanan liyukaffiran ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Nah itu dia. Walaqad. Makna ayat ini, Bang, Ibu, artinya kalau kita dakwahi kaum muslimin di basis kita itu, zakat sedekahnya kita ambil melalui UPJ yang saya harapkan Bapak Ibu membantunya nanti ini, belum sampai uang itu diterima oleh manfaat karena kita mengikuti Rasul, wa amantum bi rusuli, dia bilang, maka Allah hapuskan dosanya. Allah masukkan dalam surga. Jadi saya punya pengalaman begini, ketika ada kawan saya pulang umroh, kebetulan ayat itu ada print di meja saya, atau gimana? Jadi saya, alhamdulillah Bang Urai, dia bilang, saya pulang umroh. Jadi janji Allah itu kalau pulang umroh itu Allah hapuskan dosanya. Saya bilang, oh betul, saya bilang. Tapi besar belanjanya, saya bilang. Kalau begitu bagaimana orang yang tidak sempat umroh? Ya kan? Saya tunjukkan ini nih. Ternyata dengan kita bersedekah, berzakat melalui amil ya, melalui PJ yang saya suruh Bapak Ibu bikinnya nanti nih, belum sampai duit itu sampai ke tangan, baru disetorkan ke amil, belum sampai kepada penerima manfaat, belum sampai dimakan oleh anak-anak panti, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dalam surga. Itu yang harus Bapak Ibu dakwahkan. Saya yakin, tapi Bapak dorong dengan doa. Saya mengatakan ini karena saya sudah melakukan dan itu berhasil semuanya. Jangan ribut-ribut kita keluar. Kita selesaikan di basis kita. Saya yakin ya. Saya yakin akan selesai. Ya. Mungkin tidak banyak yang mengikut ini. Ya karena memang tadi itu. Kalau tahapan aku bahwa ma'adroka ma'adroka tadi itu. Gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.